Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita untuk mengkaji, mempelajari ajaran Islam. Kewajiban kita semuanya untuk membenarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, membenarkan apa yang menjadi perutusan atau risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingkari ajaran Al-Quran adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Mengingkari kebenaran sunnah Rasulullah berarti kita telah membatalkan keimanan kita. Berislam berarti kita membenarkan apa yang terkandung dalam hukum-hukum ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengaku sebagai seorang muslim, muslimah, berarti ada kerelaan hati, kesediaan diri untuk tunduk patuh kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Mengaku sebagai seorang muslim berarti konsekuen untuk rela melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada kewajiban-kewajiban yang lain yang sudah jelas dan tegas disebutkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan apa yang terkandung di dalam sunnah Rasulullah SAW. Mengaku sebagai seorang muslim berarti harus mempertanggungjawabkannya dalam perilaku. Sebagai seorang remaja bagaimana tetap menjaga diri pergaulan agar tidak memilih jalur pergaulan bebas laki-laki perempuan tanpa batas. Islam mengajarkan ada perubahan status hukum hubungan laki-laki perempuan yang semula haram, akhirnya menjadi halal. Ada akad nikah. Dengan Islam pula menjadikan laki-laki perempuan berhati-hati dalam pergaulan dan selalu ada komitmen batin atas nama iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, bahwa sebelum ada pernikahan yang sah, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cinta yang akhirnya menjadi halal laki-laki perempuan berhubungan. Bukan semata-mata karena sudah kenal cukup lama yang menjadikan laki-laki perempuan melakukan perbuatan bebas. Tetapi hukum Allah, tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dijadikan pedoman sebelum dihalalkan oleh ajaran Allah dan Rasulnya, tidak akan melakukan hal-hal yang jelas dilarang, diharamkan oleh tuntunan agama Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan lagi apa jadinya kalau negeri ini sudah tidak mengenal hukum halal dan haram. Kita sudah tidak bisa membayangkan lagi apa jadinya negeri ini kalau dihuni oleh para pejabat, dipimpin para pemimpin, para pejabat, para penguasa yang tidak mengerti syariat halal dan haram. Sehingga yang muncul akhirnya nanti hukum kebijakan ibahiyah, semuanya serba boleh, semuanya serba boleh. Dan bolehnya 10 tahun yang lalu dengan keadaan ibahiyah bolehnya hari ini sudah mengalami banyak perubahan. Keadaan yang membolehkan di suatu tempat dengan hal yang membolehkan di tempat lain akan berbeda pula. Ini sangat membahayakan kalau tidak ada kepastian hukum yang menyangkut tentang komitmen keyakinan. Ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu bersyukurlah kita menjadi seorang muslim yang dengan ajaran Islam ini kita diajarkan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak diwajibkan.
sehingga jelas dan tegas apa yang seharusnya kita lakukan, bukan karena rambu-rambu yang ditempelkan, bukan karena spanduk-spanduk yang dislogankan, tetapi karena sejak awal ada pertanggungjawaban yang harus kita ingat, yang harus kita perjuangkan, yakni di akhirat kelak. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian semuanya, wahai manusia, di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang sudah pernah Allah berikan kepada kalian semuanya. Bukan sekedar suka menerima nikmat mestinya seorang mukmin, tapi justru bagaimana ia bisa membelanjakan kenikmatan itu di jalan yang benar, membelanjakan kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang sesuai dengan kehendak sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, jangan khawatir ketika Islam banyak diamalkan akhirnya akan merugikan dan akan menghilangkan tumbuhnya kebudayaan yang disukai banyak orang. Justru ketika Islam itu disyariatkan dan banyak ditekankan atau banyak diamalkan, akan mengundang barokah Allah dan akan semakin nyaman kehidupan ini. Karena bagi seorang mukmin, kesadaran untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, satu contoh, bukan sekedar bagaimana kebijakan pemerintah setempat, kebijakan pemerintah menganjurkan agar menjaga kebersihan. Tapi memang sejak awal, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari keimanan. Persoalannya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sejauh mana selama ini kita menjadi orang yang merasa digerakkan oleh panggilan iman? Sudahkah kita menjadi orang yang selalu berbuat semata-mata karena iman, konsep keyakinan yang benar? Ataukah justru di antara kita lebih suka membangga-banggakan sesuatu yang sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu bertindak yang istiqomah sesuai dengan iman dan ikhlas ridha Allah yang kita cari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.